wakil harus sama kualitasnya, bukan asal agar melengkapi, tidak. Presiden wakil presiden harus sama kualitas, sama kemampuannya, karena bahaya tiba-tiba apa mungkin sakit atau meninggal presidennya atau berangan apapun, maka yang presiden. Jadi Anda bisa bayangkan kalau nanti beberapa tahun akan datang presiden kita Gibran terpaksa presiden Indonesia Bapak Gibran masuk ke ruangan, kalian mesti berdiri semua. Pak, justru kalau ini dia berpendapat, dia berdiri dengan pendapatnya antara membela dari Mas Gibran dengan dia agak tidak setuju juga ya. Dia kan dari kata-katanya dia bilang bahwa begitu dia nanti jadi presiden, walaupun dia kecil, dari orang kecil ataupun dia pengalaman dia belum seberapa, begitu dia jadi presiden maka jenderal-jenderal yang sudah berpengalaman ataupun bintang-bintang 3, bintang 4 gitu atau bintang berapa gitu harus hormat kepada dia. Ya iyalah, namanya juga presiden. Ya kalau namanya presiden yang memang mampu untuk mengelola semua negara ini, ya kenapa tidak? Jangankan daripada apa namanya jenderal-jenderal yang ada di Indonesia, jenderal yang di luar negeri aja kalau datang ke sini pasti hormat. Presiden Amerika sendiri pun pasti hormat, kan begitu teman-teman. Dan juga elektabilitas masyarakat. Mas Gibran menjadi presiden. Anak-anak jenderal pemilih Pak Prabowo yang belum follow akun ini, di follow dulu guys, agar berita tentang Pak Prabowo tidak terlewatkan. Pak Prabowo sedang kunjungan ke luar negeri untuk membawa nama baik Indonesia, sehingga Pak Prabowo menerbitkan keputusan presiden menunjuk pelaksana tugas presiden, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka, agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan ya guys di Indonesia. Umur masih muda sudah menjadi pelaksana tugas presiden. Kalian umur segini jadi apa guys? Kayak aku nih belum jadi apa-apa. Mas Gibran sudah menjadi pelaksana tugas presiden walaupun 16 hari. Luar biasa guys ya. Kita doakan karir Mas Gibran terus moncer dan di kemudian hari menjadi pemimpin negara kita ini guys. Menyala terus anak-anak jenderal, dukung terus Pak Prabowo, dukung terus Mas Gibran untuk memimpin Indonesia menuju Indonesia Mas. Pum 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 meledak bos. Gibran Rakabuming, nama yang dulu diragukan kini disorot seluruh negeri. Banyak yang bilang dia cuma anak presiden, tapi siapa sangka diam-diam dia menempuh jalannya sendiri dari wirausahawan kuliner jadi wali kota dan kini Wakil Presiden Republik Indonesia. Gak banyak bicara tapi kerjanya kelihatan. Dari Solo yang tenang ke Jakarta yang penuh tantangan. Bukan cuma soal jabatan, tapi soal tanggung jawab untuk masa depan anak-anak muda Indonesia. Banyak yang mencibir, banyak yang meremehkan. Tapi dia tetap melangkah. Bukan untuk membuktikan siapa dia, tapi untuk membuktikan apa yang bisa dilakukan generasi muda. Sekarang sejarah menulis bab baru. Namanya ada di sana. Bersama Harapan dan mata jutaan rakyat yang menanti perubahan. Ini siapa yang takut Prabowo jadi presiden? Saya takut. Apa ketakutannya? Kami atau saya, jangan mengatasnamakan kami. Saya takut Indonesia makin terpuruk jika Prabowo menjadi presiden. Kenapa? Karena dia melanjutkan program Jokowi yang terbukti gagal. Kalau selorohan kawan-kawan mahasiswa tempo hari, kami takut dihilangkan. Kemudian kami juga takut nepotisme. Karena wakilmu Gibran Raka Buming Raka yang berhasil menjadi cawapres, hasil melecehkan hukum, hasil melecehkan nalar publik, hasil melecehkan akal sehat publik. Itu gitu ya. Ya gimana ceritanya kok kawan saya yang
dosen fakultas hukum aja bilang, ini gimana, apa fakultas hukum dibubarin aja gitu ya, nggak usah ada fakultas hukum lagi, kok diacak-acak kayak begini gitu. Semakin tambah panas, Kodari dan JK meyakini Gibran akan menjadi presiden di tahun 2029 mendatang. Dan inilah Kodari bersama Yusuf Kalla, mantan wakil presiden, yang meyakini Gibran akan menjadi presiden. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya, pertama dia kan sekarang akan jadi wakil presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi wakil presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi wakil presiden yang punya peranan yang signifikan. Bang Kodari bilang bahwa suatu saat nanti dukungan bantuan satu lagi wakil presiden ini, tugas sebagai presiden yaitu yang Mas berhasil. Gibran, akan menjadi Dia presiden. punya Karena apa? Karena kemampuan dia punya komunikasi skill. tidak biasa, Skill dia ya. menghadapi Mulai rakyat dari dan awak-awak komunikasi dia yang begitu sampai hebat kata dia. nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi. Heboh, Gibran Fufu Fafa akan jadi presiden 12 tahun. Parah. Gue menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma Ibu Koni ini hanya bisa ngarang bebas aja dengan pendapat dia sendiri. Tapi dia tidak mau klarifikasi siapa yang bilang itu, siapa yang saksi. Tolonglah diklarifikasi biar clear begitu. Jangan cuma hanya buang-buang isu-isu yang tidak masuk di akal gitu ya. Isu-isu yang busuk seperti itu. Jadi seolah-olah misalnya Pak Jokowi itu membuat Gibran itu pasangan daripada Prabowo. Seolah-olah Pak Jokowi itu sudah tahu bahwa Pak Prabowo itu akan mati atau akan meninggal 2-3 tahun yang akan datang begitu. kemana aja lu? Kalau tukang pita gue nggak mungkin ngajar di mana. Ada yang mengatakan wakil yang saya pilih terlalu muda. Padahal Panglima besar kita waktu perjuangan umurnya 29 tahun menjadi Panglima besar, mimpin perang melawan penjajah. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih, kita harus bersyukur pada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Netizen ketika kita mendengar seseorang dengan lantang menolak seorang wakil presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 kemarin, memberikan kita suatu gambaran betapa bangsa ini memang banyak sekali dipenuhi orang-orang yang tidak paham dengan situasi dan kondisi. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya melihatnya sih Pak, nggak pantas. Malu kami
dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Ada mantan Jenderal Kopassus yang merasa dia berhak untuk berbicara. Menurut saya sah-sah saja untuk menyampaikan ketidaksukaan kepada seorang Gibran. Tetapi saya juga punya hak dan kewajiban untuk menjelaskan siapa Gibran. Ketika dia menjadi wali kota, dia sering mengumpulkan mainan di kantornya karena dia memiliki kecintaan di dalam hatinya kepada anak-anak Indonesia. Jadi setiap kali dia membawa mainan itu dan memberikannya kepada anak-anak di jalan, dan ketika dia menemui kelompok anak-anak, dan sikapnya yang memang terlihat tidak simpatik, tetapi sesungguhnya Gibran adalah seorang anak muda yang baik, berprestasi sebagai wali kota. Dan jangan lupa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu dipilih oleh 100 juta penduduk Indonesia, sah sesuai dengan konstitusi. Sementara yang berkomentar hanya diangkat, bukan dipilih oleh rakyat. Dia hanya diangkat oleh Panglima TNI. Dan sangat bermasalah, karena ketika dulu bersimpati menjadi simpatisan Prabowo, tetapi kemudian dia berbalik menyerang, yang membuat kita berpikir ada apa sesungguhnya kepada pribadi-pribadi begini. Kita sering melihat figur-figur yang berani bicara lantang di ruangan publik. Tetapi saya hanya mengingatkan, ketika Anda bicara di ruang publik, Anda pun harus siap mendengarkan komentar saya bahwa alangkah kurang bijaknya Anda seorang mantan panglima, bahkan panglima pasukan khusus yang sangat luar biasa saya banggakan di Indonesia, tetapi memiliki sikap yang bias, tidak paham, tidak mengerti bahwa Prabowo dan Gibran itu mengikuti kontestasi secara resmi dan diakui, dan sudah dilantik di MPR. Benar itu Pak, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak. Memang dia itu orangnya cerdas, diam-diam seperti itu pun dia punya ilmu. Dia memang bicaranya tidak banyak, dia berbicara itu cuma sekali-sekali, tapi dia di lapangan itu realisasi kinerja dia itu nyata gitu loh Pak ya. Jadi memang benar-benar dia orang yang mampu begitu. Jadi orang yang bilang itu seperti banyak orang-orang petinggi-petinggi ataupun mantan-mantan jenderal itu bilang dia tidak bisa kerja, mereka itu yang tak bisa kerja sebenarnya. Tapi kalau dia ini, walaupun dia umurnya masih jauh lebih rendah daripada mantan-mantan jenderal itu, tapi kalau otaknya saya rasa ya mungkin kalau diadu nggak ada apa-apanya sama mantan-mantan jenderal itu. Mantan jenderal itu apa rupanya otaknya itu? Otaknya itu cuma pegang-pegang senjata begitu. Kalau soal adu-adu pendapat-pendapat zaman sekarang ya, zaman-zaman ilmu-ilmu sekarang ini, ilmu teknologi sekarang ini, mereka itu udah jauh ketinggalan Pak ya. Jadi memang benar Pak, saya setuju dengan Bapak. Rata-rata orang yang bersuara lantang biasanya di sini dan di hatinya tidak sejalan dengan kebaikan